Bab 1743. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Mengejutkan. Bergolak. Waregel terdiam. Seluruh dunia terdiam. Termasuk Dewa Petir Waregel sebelumnya. 5 Master Jagat 7 berturut-turut telah dipenggal oleh Nathan seorang diri. Terutama 4 Master terakhir yang bahkan bekerja sama. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Bahkan kartu truf Aspida tidak bisa menghentikan Nathan. Dia sudah sangat kuat sehingga membuat orang bergidik. Seorang diri melawan negara Waregel. Apa ada orang lagi? Menyerah. Richard dan yang lain benar-benar menyerah. Bagaimana caranya membunuh 5 Master Jagat 7 berturut-turut? Walaupun ada ribuan pasukan, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Semua kalangan di Waregel dipukuli hingga kehilangan suara. Mereka bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seolah-olah dia tak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menaklukkannya. Di pinggiran Nokari, Nathan terus bergerak maju setelah memenggal 4 Master Mahatinggi Jagat 7. Di sisi lain gunung, ribuan pasukan sedang menunggu. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa membunuh Nathan, apalagi menghentikannya. Tapi mereka tidak bisa membiarkan Nathan pergi begitu saja. Satu-satunya tujuan penghadangan mereka adalah mengulur waktu, sembari mencari cara untuk membunuh atau menahan Nathan. Maju. Kali ini, lebih banyak master yang terlibat. Master bela diri. Orang berkekuatan super datang untuk menghentikan Nathan seperti orang gila. Nathan menyeret mereka berdua. Memegang pedang patah membuka jalur yang penuh darah. Dia terlalu kuat. Benar-benar tidak bisa dihadang. Seluruh dunia terkejut akan kekuatan Nathan. Semua orang di Neslandia bersemangat. Tetapi mereka semua ingin tahu siapa orang ini. Apa dia benar-benar dari klan Seiryu yang legendaris? Atau apa dia berasal dari kekuatan misterius Neslandia? Tapi prajurit Fradron dan yang lain secara bertahap mendapatkan jawabannya. Semua orang diam-diam mengetahuinya. Hanya saja, tidak mengatakannya. Menjadikan ini sebagai sebuah rahasia. Kejadian ini telah menyebar luas. Bahkan keluarga klan Seiryu pun mulai menaruh perhatian. Juga banyak kekuatan kuno yang tergerak. Bagaimanapun, 5 Master Jagat 7 semuanya dipenggal. Setengah hari telah berlalu. Nathan menerobos sepanjang jalan. Pihak lawan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Nathan tidak bisa dihentikan sama sekali. Jarak Nathan dengan perbatasan selatan Waregel sudah sangat dekat. Meskipun ada ribuan pasukan, mereka semua akan mati saat bertemu Nathan. Tidak bisa dihentikan. Mengerahkan semua yang dimiliki pun tidak bisa menghentikan satu orang. Penghinaan. Waregel mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu kurang dari 6 jam, dia pasti bisa meninggalkan Waregel. Apa kita akan biarkan dia pergi begitu saja? Ini akan menjadi aib terbesar kita. Kita akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Pikirkan cara. Cepat pikirkan cara. Kita harus menahannya di wilayah Waregel. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Cepat. Cepat. Kita tidak punya banyak waktu tersisa. Saat ini, semua kalangan di Waregel menjadi gila. Hidup atau mati Ernest Suarez dan Jefferson sudah bukan masalah penting. Tapi harga diri jauh lebih penting. Wajah mereka ditampar oleh Nathan dengan brutal. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Waktu berlalu detik demi detik. 2 jam berlalu. Ada solusi. Kita punya solusi. Oke. Cara ini bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aspida akhirnya menemukan cara. Hentikan perang. Cepat hentikan perang. Dengan perintah dari Aspida, semua pasukan di depan Nathan berhenti. Tepat ketika Nathan bertanya-tanya, beberapa kendaraan off-road dengan bendera putih untuk menyerah dalam perang melaju ke arah Nathan. Nathan ingin melihat trik apa yang dilakukan pihak lain. Dia tidak bergerak. Mata seluruh dunia tertuju pada hal ini. Semua orang ingin tahu cara apa yang digunakan Aspida. Bab 1744. Mewujudkan apapun yang kuinginkan. Sekelompok pria dan wanita dengan setelan jas turun dari mobil off-road. Sebagian besar adalah orang berkekuatan super atau master bela diri. Mereka justru mirip pekerja kerah putih di pusat perbelanjaan. Nathan menyeringai dan bertanya, "Siapa kalian?" "Pemimpin."
Seorang pria dan seorang wanita mendekati Nathan dengan waspada, mengangkat kedua tangan mereka dan berkata, "Tuan yang terhormat, harap tenang. Kami tidak memiliki niat jahat. Kami hanya ingin berbicara denganmu." "Ya, kami ingin berbicara denganmu. Tidak ada gunanya kita saling bertarung." Nathan mencibir. "Apa yang ingin kalian bicarakan? Cepat minggir. Aku akan membawa kedua orang ini pergi." "Tuan yang terhormat, mohon dengarkan kami. Kami ingin berbicara denganmu. Kami ingin membuat kesepakatan denganmu." Keduanya menatap Nathan dengan hati-hati. "Katakan, kesepakatan apa?" Nathan sangat penasaran. "Tuan, kita benar-benar dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Lawan menjadi kawan. Ya, kamu sebenarnya tidak memiliki dendam pada kami. Untuk apa kamu berjuang begitu keras?" Nathan tersenyum. "Apa maksud kalian? Sebenarnya, kamu tidak perlu berjuang keras untuk Neslandia. Kenapa kamu tidak bergabung saja dengan Waregel? Kami berjanji untuk memenuhi permintaan apapun yang kamu inginkan. Misalnya, jika kamu ingin menjadi raja, kamu bisa menjadi raja. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Selama kamu setuju untuk bergabung dengan Waregel, kamu dapat mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Misalnya, untuk lebih meningkatkan kekuatanmu, atau miliki kekayaan terbanyak dan kekuasaan tertinggi. Titik 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 titik. Pria dan wanita ini adalah negosiator ahli. Mereka berpadu dalam suara. Jika tidak hati-hati mungkin akan benar-benar tergoda oleh keduanya. Saat ini, semua orang akhirnya tahu apa metode Waregel. Meskipun mereka tidak bisa menghentikanmu, tapi bisa membuatmu bergabung. Begitu dia setuju, ini akan membunuh dua burung dengan satu batu. Nathan tersenyum. "Oke, mewujudkan apapun yang aku inginkan. Ya, selama kamu berani membayangkannya, kami berani menyetujui. Aku mewakili Aspida, dapat memenuhi semua permintaanmu." Orang-orang ini penuh percaya diri. Nathan memandangi beberapa orang dan berkata, "Oke, permintaanku sangat sederhana. Biarkan aku menjadi penguasa Waregel. Jika kalian setuju, aku akan bergabung tanpa ragu." Duar, ucapannya sungguh mengejutkan. Saat Nathan mengatakan ini, semua orang terkejut. Permintaannya ternyata seluruh Waregel. Dia ingin menjadi penguasa Waregel. Omong kosong. Mustahil. "Tuan, jangan bercanda. Tawaran kami tulus." Beberapa orang berkata dengan dingin. "Omong kosong. Akulah yang berkata tulus. Bukankah tadi kalian mengatakan bahwa akan memenuhi semua permintaanku? Aku telah mengatakannya. Mengapa kalian tidak mampu penuhi?" Nathan bertanya balik. "Jangan terlalu menindas. Jangan mempermainkan kami." Beberapa orang Aspida marah. "Jika tidak mampu, menyingkir." Nathan menamparnya. Kekuatan tak terlihat yang menakutkan membuat semua orang dari Aspida terhempas bersama mobil-mobilnya. Nathan terus melangkah maju. Negosiasi gagal. Mengacaukan rencana Aspida. Mereka berpikir tidak ada yang akan menolak undangan dari Waregel. Tanpa diduga, Nathan mengajukan syarat seperti itu. Nathan terus melangkah maju. Ribuan pasukan di depan terus menghentikannya. "Jangan dibiarkan. Ini saat-saat terakhir. Masih ada 3 jam lagi. Dia pasti akan meninggalkan Waregel. Bahkan jika Ernest Suarez dan Jefferson mati, kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan Waregel. Bagaimana ini? Cepat pikirkan cara. Cepat. Titik 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 titik." Waktu berlalu dengan cepat. Jarak 1 jam sebelum Nathan meninggalkan Waregel. "Hais, jika memang tidak bisa, kita hanya bisa menggunakan rencana itu." "Apa? Menggunakan rencana itu? Apa kamu gila? Tidak ada pilihan. Untuk saat ini hanya itu pilihan yang bisa kita gunakan." Bersambung.